Semoga hari ini tidak bermasalah. Udah masuk ya. Sengaja nyari aman di jam sepi biar nggak terlalu banyak yang nonton. Kebetulan lagi sempetnya jam segini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini balik lagi. Jadi ternyata setelah nge-recap live semalam itu, wah, beberapa suara itu tidak terdengar. Saya semalam sebenarnya pakai headset, tapi kan di dalam kerudung. Jadi waktu Zia main-main di belakang tuh dipencet ternyata sama dia. Jadi nggak kedengeran. Memang ya kalau namanya ibu rumah tangga nggak bisa kita kayak gitu sendirinya aja. Tetap aja pasti ada selewatan dari anak, karena bagaimanapun anak, suami, keluarga itu prioritas nomor satu. Usaha ini hanya sekedar aktualisasi diri biar kita kalau misalkan memang pengen usaha terus bisa jalan, terus bisa ikhtiar gitu. Oke, sebentar ya. Jadi ini mau bukain DM dan ini yang semalam banyak nanya setelah live semalam sama Mbak Agnes. Padahal nyari waktu dianya juga udah susah kan ya. Sekalinya nge-live kayak gitu. Waktu kemarin sama Coach Tom cahayanya burek. Yang sekarang sama Mbak Agnes suaranya gini gak kedengeran. Aduh, sekarang udah jelas belum ya suaranya ya? Ih, banyak yang masuk. Aduh, Masya Allah. Mohon maaf ya. Jadi mau iniin dosa semalam karena semalam tidak jelas. Jadi rencananya insya Allah hari ini Dini mau ngerekap penjelasan yang semalam dijelasin sama Mbak Agnes. Kalau yang belum nonton live semalam bisa lihat di IGTV-nya Lidah Sapi Juara. Nah di situ ada. Terus kalau misalkan belum jelas penjelasan dan lain-lainnya, insya Allah Dini rekap. Udah ditulis tuh. Nah oke, sebentar ya. Kita mulai dari, jadi Mbak Agnes ini dia owner dari Amaryllis Clothes. Itu brand fashion, isinya tuh ada celana, baju kayak gitu yang biasanya bisa untuk daily, bisa untuk kantor. Nah ketika kita sudah sharing dengan dia, ternyata kita tahu nih dia memulai usaha itu tidak dengan modal yang besar. Satu, dan dia memulai usaha itu dengan keresahannya sendiri. Jadi dia setelah menikah ada masalah harus operasi kista, kan sakit tuh ya kan kalau pakai celana jeans atau yang ketat gitu. Nah dia cari solusi dengan celana bahan. Terus ketika dia riset tuh nyari ketemu satu yang dia suka, dia beli banyak. Temennya ada yang nanya, ih celananya bagus deh, bahannya bagus, ininya bagus. Nah karena udah mental pedagang ya, mental pebisnis penjual, jadi dia langsung auto bilang aja iya nih lagi diproduksi. Padahal belum. Nah dia langsung, kepercayaan diri itu muncul, peluang membaca peluang itu muncul karena kita sudah terbiasa. Jadi kalaupun saat ini punya niat mau melangkah jualan nih, mau di Instagram kayak atau di Facebook atau di mana, di WhatsApp mau jadi reseller ini, itu gas aja, jalan dulu. Jangan berpikir yang nanti laku apa enggak, nanti bisa apa enggak, nanti takutnya ternyata kita modalnya ada apa enggak. Kalau kita udah ngelangkah, niat itu udah ada, jalan dulu, nggak usah takut, pasti banyak deh kalau misalkan pertolongan itu datang. Hai Mbak Mbak Septiar Kartika Sari, Masya Allah udah banyak yang gabung padahal nyari jam. Hai Kak Rini. Hai juga Kak Rini. Aduh ada 2 Rini nih. Oke, dimulai ya. Jadi semalam kita tahu ternyata dia itu punya usaha celana atau ini tuh dari keresahan dia punya masalah, dia cari solusi untuk dirinya sendiri dan dia membaca, oh ada peluang usaha di sini. Dia gerak, dia lanjutin tuh. Nah, setelah dia tahu di situ ada masalah, di situ ada solusi dan dia bisa memberikan solusi itu. Nah, jadi memang usaha itu tidak semata kita lagi jualan nih. Jadi yang harus ada di mindset kita itu kalau kita itu memberi manfaat. Jadi misalkan Dini nih jualnya Lidah Sapi Juara, Dini nggak jualan makanan. Jadi kalau kita membrainstormnya, jadi nggak cuman
jualan makanan biar orang kenyang, nggak gitu. Jadi kita bedah nih, makanan ini buat apa sih? Nah, kita tuh memberi solusi untuk kebutuhan orang lain. Misalkan yang pengen makanan sehat nggak pakai MSG, dia pengen makanan kampung yang rasa-rasa zaman dulu, terus dia pengen makanan yang bikin kangen rumah. Jadi kita tuh memberi solusi. Jadi kita memberi solusi atas pain-nya customer kita itu. Nanti kalau kita sudah bisa memberi solusi, kita nggak sekedar jual beli aja gitu. Oke, kenapa dia memulai usahanya di Instagram? Nah, jadi kenapa Instagram tidak langsung ke marketplace? Jadi Amaryllis juga pakai marketplace, tapi itu biasanya untuk landing. Jadi promosinya tetap di Instagram. Terus kalau ada yang mau beli, dia baru landingkan ke Shopee gitu misalkan. Kenapa sih nggak langsung di Shopee aja jualannya? Aduh, sebenarnya ya marketplace itu yang dimanapun pasti berdarah-darah. Maksudnya berdarah-darah itu perang harganya itu parah banget. Jadi biasanya nanti kalau kita sudah di marketplace itu dia langsung mainnya tuh, coba nih, kita kalau buka Shopee itu pasti sudah dengan niatan mau belanja biasanya. Nah, kalau kita sudah niat mau belanja, kita pasti mencari range harganya yang termurah atau pedagangnya yang udah banyak ini aneh. Nah, sebenarnya mungkin pedagang-pedagang pemula itu nggak semuanya jadi, kesannya kan kalau yang nggak punya review atau yang pengikutnya sedikit itu jadi kayak nipu ya. Padahal nggak juga, banyak juga seperti halnya kita yang punya niat baik mau usaha kan juga bisa. Nah gitu. Jadi kenapa nggak di marketplace langsung? Itu pertama, kalau di marketplace berdarah-darah ya, perang harganya tuh lumayan banget. Karena kita harus, kalau kita mau jual banyak ya minimal kita harus nyari yang jadi orang yang paling murah. Kalau nggak bisa paling murah, minimal reviewnya banyak. Sedangkan kalau untuk pemula kan itu masih susah ya. Jadi lebih baik kita bermain di Instagram dulu. Kenapa? Karena di Instagram itu kita bisa memaksimalkan organik. Jadi nggak langsung harus yang bayar gitu. Nah, kenapa harus Instagram? Karena kalau di tempat lain atau di marketplace itu biasanya itu kan perang harga. Ini jawaban dari Mbak Agnes malam. Nah, kenapa di Instagram? Instagram itu dia bisa memaksimalkan dari foto atau konten. Jadi nggak selalu harus langsung endorse, atau nggak selalu harus bikin desain yang bagus-bagus banget gitu. Kita mulai dari konten dulu, konten yang bermanfaat, konten yang jelas. Jelas di sini maksudnya jangan buram, jangan burak-burak gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalkan kontennya jelas, Instagram itu kan memang visual ya. Jadi Instagram memang mentargetkan dirinya itu untuk menjadi media visual, yang dilihat itu gambar. Jadi kalaupun kita menjadikan Instagram sebagai tempat untuk jualan, berarti yang nomor satu harus kita rajakan gitu istilahnya adalah konten. Konten is king. Jadi kontennya diperbaiki, dibikin jelas, dibikin menarik, dibikin sesuai dengan target market kita. Jadi semuanya itu bisa didapat dari riset ya. Jadi kita harus terbiasa dengan riset, terbiasa dengan coret-coret, terbiasa dengan membedah nih target market kita ini kebutuhannya apa, dia ngapain aja, kesulitan dia apa, keresahan dia apa sih kira-kira celah dari masalah yang kita bisa berikan solusinya gitu. Jadi bisa, kenapa di Instagram? Karena nggak harus perang harga, satu. Yang kedua, bisa dimulai dengan foto yang bagus. Yang ketiga, kita bisa memaksimalkan hashtag. Yang keempat itu jangan digembok IG Instagram akunnya. Nah, kenapa hashtag? Jadi sampai saat ini masih banyak orang-orang yang mencari produk dengan kalau misalkan Google tuh kan dia SEO. Jadi dia itu mencarinya tuh dengan hashtag. Misalkan kita lagi pengen iPhone, cari atau jual iPhone murah gitu. Terus atau misalkan kita pengen makanan frozen, bisa juga dengan frozen food Depok, frozen food Jakarta, kayak gitu-gitu masih banyak yang cari. Cuman untuk kita yang pemula, jangan langsung main di hashtag yang juta-jutaan. Analoginya gini, kalau misalkan akun kita followersnya baru 1000, kita pakai hashtag yang udah 1 juta, 2 juta, postingan kita naik nih, kita lagi ngepost, ribuan orang lain juga ngepost dengan dia tuh yang followersnya udah banyak, udah ratusan kah, ataupun yang sudah jutaan. Kita bermain di hashtag yang sama, yang jutaan. Misalkan contoh yang jutaan itu Indonesian food atau Instagram food. Nah itu kan hashtag yang banyak ya iniannya. Nah kalau kita posting hashtag itu, sudah pasti tenggelam, habis. Kita akan kelibas dengan yang sudah lebih banyak followersnya. Jadi kita main hashtag juga harus dibuat di riset.
Jadi hashtag misalkan followers kita 10, baru 1000 sampai 10.000, main di hashtag itu minimal 2 kali lipat dari followers kita. Jadi jangan terlalu langsung main di juta-jutaan, nggak akan ngaruh. Kan tujuan kita bikin hashtag itu biar ada pencarian masuk ya kan. Kalau cuman untuk sekedar kece-kecean di hashtag sih bisa aja, tapi kan kalau ini kan kita kan tujuannya untuk selling gitu. Jadi hashtag itu dicatat, dibikin kelompok-kelompoknya yang cocok sama target market kita tuh apa, dibikin kelompok-kelompok per postingan. Itu misalkan kita pakai hashtag yang kelompok A nih, ada 15 atau ada 10 sampai 15. Nah ini tuh mainkan di range yang jangan terlalu besar. Terus kalau memang mau riset iseng, biasanya Sabtu Minggu itu kan kunjungan Instagram tidak terlalu besar. Jadi kita bisa bermain di hashtag-hashtag yang misalkan besar hanya untuk sekedar bluffing. Jadi kita pengen nyoba nih, tapi tidak terlalu beresiko gitu. Jadi kita coba misalkan pakai hashtag yang kategori yang besar-besar di hari Sabtu Minggu. Kita lihat nih hasilnya, di compare yang mana yang terbaik dipakai, gitu aja. Terus gimana caranya mengoptimalkan Instagram organik? Yang pertama, uploadnya harus rajin. Kalau uploadnya rajin 1 kali sehari aja minimal, atau 1-2 kali sehari. Terus story-nya minimal 5. Artinya apa? Kita harus punya konten. Nggak bisa misalkan hari Senin upload foto A, hari Selasa upload foto A, hari Rabu foto eta we gitu kan, itu terus kan nggak bisa jadinya. Nah kita harus mengoptimalkan konten itu. Kita harus rajin bikin kontennya, minimal 1 hari itu ya 1-2 kali ngedit lah. Kalau kita masih pemula, pasti belum punya tim kan. Nah kita bisa belajar, nggak harus yang susah-susah, bisa pakai PicsArt. Sekarang ada Canva, apalagi ya, ada Pixel Lab, ada apa lagi coba yang bisa sih? Bisa Pixel Lab, terus banyak lah. Jadi nggak harus langsung berpikirnya nih, wah ngedit Corel Draw dong. Waduh, laptop itu Dini buka laptop itu paling sering cuman buka dashboard, rekap mingguan, dashboard IG Ads gitu, dashboard Facebook, rekap mingguan atau rekap bulanan, atau lagi ngadain promo. Nggak bakalan setiap hari itu mengoptimalkan usaha dari laptop, karena namanya ibu rumah tangga ya kan. Jangankan buka laptop setiap hari, kita pegang HP aja bisa ditimpukin sama anak kalau kelewatan lama. Kas masih mereka tuh terlalu kejeda, padahal nggak kenapa-napa tuh. Oke, dilanjut ya. Mama jangan lama-lama dong main HP-nya, walaupun mama kerja kan kita juga pengen main. Nah gitu. Jadi kita tetap mengoptimalkan usaha, mengoptimalkan ikhtiar, tetap bagaimanapun juga sama Instagram dan lain-lain kita optimalkan, tapi tetap anak dan keluarga nomor 1 gitu. Rapihin feeds-nya. Nah feeds itu atau konten-konten yang ada di Instagram itu anggap sebagai rumah atau toko lah gitu. Coba deh datang ke toko-toko offline yang biasa di pinggir jalan, kan nggak ada yang berantakan ya, rata-rata pasti rapi, desainnya, layoutnya semuanya bagus. Nah seperti itulah feeds Instagram. Kalaupun kita belum punya desain, tim desain yang bagus-bagus banget, minimal konten itu jelas, nggak burak-burak, nggak burem-burem. Yang kedua, konten itu bermanfaat. Jadi nggak harus selalu produk dan hard selling. Kita bisa menyelingkannya dengan konten-konten reshare. Kalaupun kita belum rajin banget nih edit terus setiap hari, selingin aja, bisa pakai reshare dari akun-akun receh. Yang penting kredit detailnya atau kredit ini disertakan ya. Kalaupun dari TikTok lah atau dari IG atau dari apa, itu tetap harus disertakan, karena kan itu konten adalah hasil kerja mereka ya. Kita di-share tapi sesuaikan yang relevan. Misalkan di ini nih makanan ya kan, atau kayak Mbak Agnes kemarin fashion. Target market kita itu misalkan ibu rumah tangga. Nah kita nggak bisa bikin konten yang tentang kampus-kampusan atau bikin konten yang tentang anak sekolah kayak gitu-gitu, nggak bisa. Jadi kalaupun mau bikin konten anak sekolah, relevankan dengan ibu rumah tangga, misalkan bantuin PR anaknya, kegelisahan kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita bikin kontennya itu nggak dipikirin, nggak dibedah dulu target market kitanya itu apa, siapa, usia berapa, terus dia tuh kerjaannya ngapain aja. Jadi nggak selalu konten receh itu asal kita ambil kayak ini yang penting lucu, nggak gitu. Kita tetap harus mencari yang relevan. Kenapa? Karena kan jatah untuk
upload satu hari kan satu atau dua. Kalau kita asal, sayang kan ya jatah-jatah untuk ininya gitu. Ini Dini ngambil menurut hasil saringan diri sendiri ya dari penjelasan Mbak Agnes kemarin. Kalau misalkan untuk lebih detailnya bisa lihat di yang IG live semalam. Yang rapiin konten feeds udah, feed sekali aja, karena ketika kalau kita terlalu banyak nge-share kan itu akan tertindih-tindih engagement Instagramnya, sayang. Terus kalaupun mau pakai grid misalkan 9 atau 6 tuh yang dipecah-pecah jadi bagian-bagian. Nah, per satu kontennya juga itu harus punya makna. Jadi misalkan meskipun 9 itu per satu konten itu kalau dilihat tuh tetap bagus gitu, tetap ada manfaatnya, tetap harus ada maknanya. Jadi nggak cuman garis putih doang, garis hitam doang, atau blank putih doang, kan sayang jadinya. Sedangkan kita satu hari paling ngepost 1-2 gitu. Ini udah. Nah, jam posting udah berapa lama ya? Terkelamaan. Jam posting atau riset. Nah, jam posting juga kita nggak bisa menyamaratakan, kan brandnya beda-beda, usahanya beda-beda, target marketnya beda-beda. Jadi kita harus samakan juga di jam postingnya. Kalau zaman dulu biasanya kalau yang belum followers 1000 tuh belum ada data insight-nya, tapi nggak tahu ya kalau yang sekarang. Tapi kalau misalkan belum ada data insight, yang kita bisa riset mandiri. Jadi misalkan 1 minggu pertama kita posting pagi ini, Senin sampai Minggu pagi, lihat hasilnya, berapa banyak kunjungannya, berapa banyak ininya. Terus minggu kedua kita pakai yang postingnya itu siang, minggu ketiga sore, minggu keempat malam. Nanti kita lihat yang terbaik kita pakai untuk kita pakai satu bulan. Nanti kita lihat lagi nih 1 bulan hasilnya. Kalau misalkan kurang bagus juga ganti. Jadi riset itu terus berkala. 1 tahun pertama itu ya learning by doing, nggak bisa kalau misalkan langsung usaha jebret mau langsung laku. 1 hari pengiriman 100 bisa mungkin kalau misalkan memang sudah punya ilmunya sudah bagus. Tapi kalau misalkan baru melangkah, baru memulai, yang penting gerak dulu, yang penting kita ikhtiar dulu. Hasil mah bagian Allah aja. Nah, bagaimana dengan beli followers? Kalau semalam sih saran dari Mbak Agnes jangan ya, karena buat apa kalau misalkan followers saya banyak tapi nggak beli. Kan memang followers penting untuk trust. Kadang customer ngelihat itu kalau followersnya banyak lebih percaya dia untuk beli. Tapi kan tujuan kita di Instagram ini untuk jualannya, untuk ada sellingnya, untuk ada closingnya, jangan ternak followers doang. Jadi kan kalaupun followers makin banyak tapi engagementnya makin turun atau penjualannya makin turun kan sayang. Seperti halnya di Lidah Sapi Juara. Jadi kemarin setelah dibedah sama mentor-mentor atau yang udah pada ngerti di bagian Instagram, followers Lidah Sapi Juara itu harus dikurangi. Bayangin coba, jadi udah followers 60.000 tuh, ini disuruh mengurangi sampai 50k. 18.000 harus dibuang. Maksudnya kita sortir. Kenapa? Karena ternyata dilihat itu kalau untuk UMKM atau yang memang kita belum punya tim desain yang sebagus itu, baiknya di 50k aja. Kenapa? Karena di situ engagement terbaik. Semakin tinggi followers kan, kalau rate-nya itu kan dibagi per kali, persennya tetap jadi lebih kecil. Lebih baik kita mengecilkan followers misalkan sedikit tapi berkualitas, kata mereka gitu. Ini belum gini lakuin semua sih, karena pelan-pelan kan lumayan ya, harus 1.800 tuh 18.000 lagi, bukan 1.800. Bagaimana ngatur waktunya kalau IRT ya? Pertama izin dulu sama suami, ngobrol dulu sama anaknya. Terus juga kita perbaiki waktu, manajemen waktu kita. Terus relakan deh 1-2 jam sebelum tidur, karena mau gak mau kan. Atau 1-2 jam sebelum anak-anak aktivitas di pagi hari. Jadi cari memang waktu-waktu dimana yang tidak kita menzolimi hak mereka gitu. Menzolimi, iya dong, kan istilahnya tugas kita utama sebagai istri, sebagai ibu untuk mereka. Ini kan memang usaha, meskipun kita bilang untuk membantu suami, tetap aja kan kita sedang ikhtiar, tapi kita juga aktualisasi diri gitu. Aduh, banyak sudah yang ini dari tadi kenapa yang lag juga nih, padahal udah nyari jam yang sepi, nggak ngerti. Duh, mohon maaf ya amatir, lagi pertama sama kostum, gambarnya yang gelap sekarang, suaranya yang kemarin semalam suaranya yang kurang bagus. Nah gitulah. Oke, dicoba lagi ya. Oke.
perjalanan usaha kenapa nggak marketplace, karena berdarah-darah. Terus kenapa tantangannya kita bikin betah orang di Instagram itu, tantangannya jualan di Instagram itu, pertama kita harus bikin orang itu betah dan follow. Kalau betah itu berarti mereka mau berlama-lama di Instagram kita. Nanti Dini coba jelasin sedikit tujuan Instagram, bikin Instagram ya, biar ada relevansi. Kenapa sih harus bikin konten, kenapa sih harus ngerapihin feeds gitu. Belakangan ya, ini dulu kita selesai. Konten itu harus bagus, konten is a king. Jam posting kita kembalikan lagi ke habit target market kita. Contoh misalkan kantor, target market kita orang kantor yang kerja gitu. Nah kita harus lihat kapan mereka itu ada di jam-jam main Instagram, ada kapan mereka itu lagi staying di Instagram. Misalkan pulang kantor, lagi macet gitu kan, mereka akan scrolling lepas lelah, atau berangkat juga kan di perjalanan kayak gitu. Jangan kita posting di jam mereka lagi running kerja, nggak ada yang lihat. Kalaupun ada yang lihat bukan target market, nggak akan closing gitu. Jadi harus tetap bedah lagi target market kita tuh siapa, habitnya seperti apa, kesulitan-kesulitan mereka itu apa, pain mereka nih itu apa, dan kita bisa memberi solusi apa di situ. Nanti dari bedah itu kita bisa tahu, kita bisa riset, oh ternyata mereka butuh ini, kita punya ini, disesuaikan, dicari angle promosi yang sesuai. IG Buddies abis receh. Nah jadi kata Mbak Agnes semalam abis nge-share konten receh itu kan bagus tuh engagementnya, langsung tembak sama konten jualan. Jadi kita tetap bisa punya engagement yang bagus gitu, dan potensi closingnya juga bagus. Karena setiap kita posting, mereka yang postingan kita itu hanya disampaikan kepada 10% dari yang follow. Bayang dong kalau misalkan followersnya 1000, berarti tersampaikan hanya dengan 100 orang. Kalau followersnya 100, tersampaikannya dengan 10 orang, kan itu akan semakin sulit. Jadi walaupun kita tidak mendewakan followers yang tinggi-tinggi, tapi itu tetap dijadikan prioritas karena untuk naikin trust, juga untuk memanjangkan jangkauan dari postingan gitu. Interaksi akun, jadi akun kita tuh jangan kayak robot, ada yang DM didiemin, ada yang komen didiemin, ada yang like didiemin. Jadi kalau ada yang like balik, ada yang komen dijawab, ada yang DM dijawab gitu. Apalagi ya, nah kalau misalkan kenapa sih Instagram, kenapa sih orang-orang itu rata-rata belajar ke Instagram itu nggak mau lagi belanja. Jadi sebenarnya Instagram itu kan dibuat untuk media sosial, untuk interaksi, untuk bersosial. Jadi memang bukan tempat jualan ya aslinya. Tapi kan karena di situ ada di situ ada keramaian, di situ ada keriuhan. Di mana ada keramaian, di mana ada traffic, pasti di jalanan pun perempatan deh, kasarnya analoginya. Perempatan deh, pasti di situ ada brand-brand yang jualan, atau di situ ada tempat-tempat jualan yang besar. Dan apalagi brand-brand besar pasti tahu dong itu potensial place di tempat-tempat potensial. Seperti itu juga kenapa banyak orang yang jualan di Instagram, karena mereka tahu di situ besar, di situ ada potensial keramaian, di situ banyak pengguna, di situ banyak orang yang akan melihat. Jaringannya masih nge-lag ya kan, aduh nggak ngerti deh, maaf ya. Belajar itu otodidak aja, kata Mbak Agnes, learning by doing. Kalau sekarang sih lebih mudah, nggak kayak dulu banget. Dulu waktu awal memulai kalau Dini 2016 ya masuk ke Instagram Lidah Sapi Juara itu. Tapi sebenarnya dari 2012an udah mulai jualan online. Tapi untuk menseriuskan Instagram itu Lidah Sapi Juara dari 2016 memulainya. Nah itu learning by doing. Di saat itu belum banyak kayak sekarang. Coba sekarang keyword di YouTube aja, misalkan Instagram organik, itu berutuk banyak banget. Itu kitanya harus mau belajar di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram, banyak banget mentor-mentor juga, dan orang-orang yang maksudnya berilmu beneran, dan mereka tuh mau sharing, mau belajar gitu. Jadi kitanya nih mau belajar apa enggak, mau ngedobrak apa enggak di mental block malesnya, ngedobrak zona nyamannya yang enaknya lagi istirahat nih, anak tidur kayaknya enak deh ikut tidur, maunya gitu ya kan. Tapi anak tidur, aduh jangan tidur, kita buka sedikit dulu, 1 jam kita pakai untuk belajar. Kalau Dini kalau lagi pengen serius belajar, Dini suka buka Instagramnya Mas Jai. Jadi di situ ada Yuk Bisnis kan. Nah di situ itu
Ada kemarin program Aku Sapa sama Pegadaian. Nah itu 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh ya rata-rata ininya, apa konten YouTube-nya. Belajar deh tuh. Semuanya pelajaran. Abis nonton tuh pasti puyang-puyang mikir, aduh gimana strategi lagi ini itu. Nah gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak banget. Nggak kayak zaman dulu, kelas-kelas pun susah, ini itu susah. Paling dari buku, sedangkan baca kan males ya. Jangan langsung overthinking kalau nanti jualan tuh nggak laku, ini tuh nggak laku, terus nggak punya modal, nggak punya gerak dulu. Semuanya bisa dikerjain kalau kita mau gitu. Niat belajar, kalau kita niat belajar janjinya tinggi derajat, dibantuin juga sama Allah. Jangan langsung kita negative thinking, bilang nanti kalau usaha nggak ada yang beli, terus nanti kalau udah posting capek-capek nggak ada yang beli. Untuk sesuatu terjadi closing aja tuh prosesnya panjang loh. Kita ngenalin dulu produknya, awareness dulu, kita ngenalin produk dulu. Abis kita ngenalin produk, kita bikin dia tertarik dulu. Abis bikin dia tertarik, dia kepo-kepo, dia lihat-lihat, dia nanya-nanya. Itu ada perjalanannya. Jangan baru posting story WA 1-2 hari nggak laku langsung gitu. Jadi harus mental bisnisnya itu harus dikencangin dulu. Jangankan untuk 1-2 hari story, kita nggak boleh baper. Nanti untuk di tahap yang udah tinggi pun ada agen, ada reseller kayak gitu, itu nggak semuanya mulus kan. Masalah tuh pasti tetap ada aja. Nah bagaimana kita menyikapinya itu yang kita harus terus belajar. Kayaknya Dini udah kebanyakan ngomong deh. Boleh yang mau nanya ya. Oke, kenapa kalau lagi jualan itu banyak variasinya? Karena one stop living, kata Mbak Agnes malam. Jadi kalau misalkan one stop living itu banyak dari kita yang misalkan jualan itu di satu tempat tapi variasinya banyak. Karena kan orang kan biasanya untuk buka Instagram atau untuk beli itu mereka sebenarnya impulsif ya, tidak datang dari keinginan untuk belanja. Nah tapi ketika ada keinginan itu impulsif, jadi seketika pengen ada juga gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu kita harus fast respon, terus kita juga harus mendistribusikan produk dengan baik gitu. Riset, pokoknya belajar, riset, nulis tuh udah harus jadi makanan hari-hari. Nggak boleh males, nggak boleh dientar-entar, dinanti-nanti, nggak boleh overthinking, nggak boleh nyaman, maunya di zona-zona yang anteng, enak, bobo, rebahan. Boleh rebahan kalau kita udah punya passive income. Kalau sekarang kita masih berjuang, mumpung masih muda, mumpung masih istilahnya gini, kalau bapak ini bilangnya, babe bilangnya gini, mumpung masih muda, kalaupun nauzubillah sih, mumpung masih muda, kalaupun makan susah, kalaupun hidup susah, kalaupun mengurangi jajan, mengurangi belanja, mengurangi kira itu masih kuat, masih nggak apa-apa. Jadi kalaupun masih susah makan kayak gitu masih nggak apa-apa, masih kuat. Kita pakai itu untuk nabung, untuk investasi, atau untuk belajar. Jadi jangan nanti di saat tua kita baru memulai ini, sayang. Apalagi kan sekarang udah eranya kayak gini, udah banyak dari pasar-pasar mana aja masuk ke dalam Indonesia. Kalau kita tidak memberanikan diri untuk ngelangkah, nunggu 1-2 tahun lagi, bulan depan aja, jangan-jangan bulan depan orang-orang udah ngapain, kita masih di sini-sini aja, kan sayang gitu. Nah kalau semalam riset dari advice dari Mbak Agnes, bagaimana cara untuk dia tetap stunning Amaryllisnya di saat corona, itu yang pertama kita harus baca tren. Yang kedua, kita tetap baca kebutuhan customer kita, target market kita. Yang ketiga itu angle promosi. Oke, baca tren itu misalkan kayak lagi PSBB kemarin nih, kan orang nggak pada keluar, jadi kita promosinya nggak jadi buat baju ngantor, kita untuk baju daily. Jadi baju ngantornya bisa dipakai daily, bisa dipakai hari-hari, tetap kece juga dong kalau buat dipakai beli sayur. Nah gitu semalam saran yang dari Mbak Agnes. Itu namanya kita membaca tren, kita membaca kebutuhan target market kita, tapi juga dengan angle promosi yang sesuai. Cakep ya? Nah kalau orang berilmu mah dia bisa aja. Ini mah cuman ngerangkum doang. Nah caption itu nggak semuanya sama, setiap usaha juga captionnya beda-beda, target marketnya aja beda, habit testingnya beda, dan lain-lainnya semua beda, pasti juga captionnya beda. Udah ya, udah lama nih kayaknya Dini ngomongnya. Nah satu lagi, tadi Dini pengen ngomongin soal Instagram. Jadi kenapa kita jualannya di Instagram, memilih untuk jualan organik di Instagram? Yang pertama karena di sini ada keramaian, di sini ada pasar yang besar, di sini ada
istilahnya kalau kita pakainya ilmunya riset beneran, nah di situ tuh ada berjuta pengguna dan di situ pasti ada potensial untuk berniaga atau berjualan. Di situ juga kita bisa memulai usaha yang tidak langsung dengan berbayar dengan uang. Kita bisa memulai dengan yang lebih mudah, lebih murah dengan jasa kita sendiri. Yang penting mau ngedit, yang penting mau usaha, mau belajar gitu. Terus jadi Instagram itu kepikiran nggak? Jadi selama ini kita mikir Instagram dapat duitnya dari mana sih gitu. Terus kita kok mau jualan di Instagram, sedangkan Instagram sendiri kan sebagai aplikasi doang ya kasarnya kalau kita berpikir. Terus dia dapat duitnya dari mana? Ternyata Instagram itu dapat duitnya dari dua. Ini yang Dini baru tahu, Dini tahu ya, kalau ada yang salah mohon dikoreksi juga. Hai Mbak Agnes, ya muncul, maaf ya semalam suaranya kacau balau. Jadi Instagram itu dapat pendapatannya sejauh ini dari dua. Yang pertama valuasi, yang kedua cash flow. Valuasi itu saham. Nah cash flow itu dari AdSpot. Jadi tempat orang untuk mengiklan gitu. Jadi semakin banyak pengguna, semakin banyak orang berlama-lama. Kenapa Instagram pengen kita bikin konten yang bagus? Dan untuk Instagram konten itu yang bagus itu adalah pertama fotografi. Makanya coba lihat deh, kalau yang suka bikin upload barengan, upload kompakan, yang latihan fotografi, belajar fotografi, itu engagementnya bagus kan, like-nya bagus, comment share-nya bagus. Nah itu tuh kenapa? Karena memang Instagram memperuntukkan dirinya untuk fotografi pertama. Yang kedua itu untuk real life, jadi dia itu memang real life, humanity itu ditinggikan. Contohnya gini, jadi kalau misalkan kita posting foto produk makanan sama foto produk orang review, dibandingin pasti lebih besar adalah orang yang ada mukanya tuh fotonya. Itu namanya humanity. Jadi masuknya ke humanity, masuk juga ke real life, itu seperti live, seperti juga IGTV lagi review. Nah itu engagementnya juga lebih baik. Jadi si Instagram itu memang seneng sama konten-konten yang bermanfaat, berfaedah. Kenapa? Karena dia pengen orang staying atau betah scrolling, ngegabut ya kan di Instagram. Nah, semakin dia banyak orang yang bertahan di Instagram lama, betah, dia akan punya banyak AdSpot. AdSpot itu adalah tempat-tempat atau spot-spot yang bisa dia pakai untuk iklan. Siapa yang akan mengiklan? Advertiser atau para mereka-mereka yang mau memakai IG Ads atau iklan-iklan yang tulisannya kalau kita buka beranda bersponsor. Nah semakin kita, kenapa itu kan kami mengalami masalah lagi, aduh gak tahu nih kenapa ya error mulu. Sebentar ya. Hai. Aduh Masya Allah, bermasalah terus dari tadi ya, mohon maaf ya. Udah normal lagi belum ya? Sebentar ya, ini cek dulu. Ini nggak tahu apa yang error dari tadi, memang sedang bermasalah sih dari kemarin wifi IndiHome-nya. Jadi ini nggak tahu dan yang salah apanya. Ini sudah running belum ya? Nanti terjeda lagi kayak kemarin. Bentar ya. Tapi ini bisa sih.
Udah hampir 40 menitan lebih ya. Sudah lama juga nih. Kenapa dia masih error aja? Tidak tahu saya. Udahlah ya, biarin. Kalaupun nanti bermasalah, ini lanjutin dulu. Jadi Instagram itu kenapa pengen kita bikin konten yang bermanfaat? Karena dia pengen orang-orang itu stay atau berlama-lama untuk ngelihat di Instagram, untuk berlama-lama diam di Instagram, karena dia akan mendapatkan banyak ad spot. Terus kenapa dia tetap seperti mensupport atau memberikan jangkauan-jangkauan itu sesuai dengan yang kita butuhkan, itu sesuai dengan target market yang kita mau. Karena dia juga sebenarnya semakin banyak ada orang yang follow, semakin banyak orang yang bergabung bikin akun lagi, nah itu kan pasti bikin menambah nilai valuasi dia. Semakin banyak penggunanya, sahamnya akan terus naik. Jadi kenapa Instagram pengen kita tetap bikin konten yang bagus, karena juga itu sebenarnya tujuan utamanya dari Instagram. Kalau misalkan memang Instagramnya kontennya bagus, dia akan menyebarkan konten itu kepada orang-orang yang relevan dengan target market kita, dengan followers kita gitu. Jadi jangan berpikir kalau misalkan bikin konten capek-capek itu nggak ada faedahnya. Gak juga, bikin konten capek-capek itu akan ada kenaikan juga engagementnya, nggak langsung sekalipun, tapi akan terus berproses gitu. Nggak boleh gampang nyerah, nggak boleh gampang bilang enggak, nggak boleh gampang bilang tidak, apalagi baru melangkah 1, 2, 3 kali udah gagal. Terus kalau ada kendala maunya langsung diam, ngumpet di balik selimut, nah itu biasanya mak banget dini banget gitu. Tapi sebenarnya kita ibu rumah tangga sekalipun punya suami yang bisa diajak support, bisa diajak sharing, bisa diajak dan dimintain supportnya, pasti dia mau banget untuk ngajarin kita, untuk ngasih tahu kita. Punya teman-teman juga yang bisa kita mintain sarannya. Jadi memang harus ikhtiar. Ikhtiar itu nggak selalu jualan, belajar juga ikhtiar, sharing juga ikhtiar, cari tahu juga ikhtiar. Jangan langsung bilang nggak bisa. Oke. Gini cuma bisa ngerangkum apa yang disampaikan sama Mbak Agnes semalam, kurang dan lebihnya maaf ya gininya. Maklum masih belajar juga, tapi memang banyak yang DM juga minta untuk dijelaskan ulang karena semalam suaranya buruk-buruk. Terus juga banyak dari mereka yang Mbak, kalau misalkan konten bagus harus nyewa fotografer dong. Oh tentu tidak. Sekarang itu jasa foto itu sudah banyak banget. Kalau misalkan memang yang belum nemu, bisa DM ke Lidah Sapi Juara, nanti dikasih kontak yang biasa dipakai, bukan dipakai, maksudnya yang biasa dipakai jasanya untuk foto-foto produk. Tenang, nggak harus mahal, kita bisa memulainya itu dari yang murah. Yang 100.000 ke bawah juga masih banyak kok untuk endorse. Kalau misalkan kita nggak punya video review dan kita nggak bisa bikin video bagus, nggak bisa ngedit, nggak bisa itunya, kasihnya kepada food vlogger aja. Jadi selain kita dapat exposure dari jangkauan postingan mereka, kita juga dapat video bagus, bisa kita pakai untuk iklan suatu saat, bisa kita pakai juga untuk marketing di situ, di akun kita. Jadi semuanya memang butuh modal, tapi untuk di awal, kalaupun belum langsung untuk yang berbayar, kita bisa mengoptimalkan organik yang tadi. Jadi setelah posting 30 menit sampai 1 jam jangan bulu kabur. Jadi setelah posting 30 menit itu kita diam dulu tuh di Instagram. Ngapain? Scrolling, kita lihat di explore, kita like-likein, kita lihat followers kita sedang ngapain, kita like-likein, kita komen-komenin. Jadi jangan langsung hilang. Kita tuh harus membangun interaksinya. Kenapa? Karena Instagram akan membaca kalau followersnya banyak itu nanti robot, bukan manusia gitu. Ada interaksinya lagi. Bisa juga bikin IG buddies ya, tapi lebih baik kalau bikin IG buddies jangan yang satu jenis. Misalkan kita itu reseller, contoh misalkan Lidah Sapi Juara semua nih resellernya, agennya IG buddies. Jadi kalau Dini posting langsung mereka komen dan like-in. Nggak harus gitu juga, karena itu tidak akan meluaskan jangkauan kalau kita saling like dengan satu brand. Kita harus cross sellingnya dari berbeda brand, berbeda market, bukan maksudnya berbeda brand, berbeda jenis, misalkan makanan, fashion, aksesoris, sepatu dan lain-lain itu, tapi tetap di target market yang sama. Jadi itu akan meluaskan jangkauan tapi tetap relevan gitu.
Aduh, nggak tahu nih sudah sejauh apa ngomongnya, bala kacrut ya kan, maaf ya, maklum. Emang sebenarnya untuk dari keilmuan ini pasti nggak banyak. Oh ya nih, kalau misalkan yang lain kan sudah banyak ikut apa, seperti apa namanya, udah jatuh. Ntar dulu, apa Allah, ini tulisan Allahnya ini terjatuh. Aduh, oke. Nih, ini mau ngasih lihat ini buku yang semalam punya Mbak Agnes, 10 juta pertama dari Instagram. Kebalik ya, orang namanya kamera depan. Begitulah ya kan. Ini nggak tahu nih buku masih tersedia apa enggak, karena ini tahun 2019 atau 2018 ya. Dia dari tadi gitu mati-mati mulu, ini nggak ngerti apa yang salah ya Allah. Dari tadi gitu-gitu terus. Nah, kalau misalkan memang ada yang mau buku ini, mau belajar kayak gitu, hubunginnya ke Agnes, ke Mbak Agnes ya. Bisa dilihat di Amaryllis Clothes Instagramnya. Gitu aja yang bisa Dini sharing bareng-bareng. Yang penting kita ikhtiar, kita belajar. Kalau mau ada yang mau sharing live bareng juga boleh, kalau mau ada yang kita bedah bareng-bareng juga boleh, tapi nggak bisa ngasih saran apa-apa. Jadi di sini Dini mau belajar, mau saling sharing, mau saling belajar, mau saling ngambil hikmah, bukan yang mau ngajarin atau gimana. Nggak bisa karena Dini juga secara pribadi, Dini jujur belum pernah ikut e-course yang keluar gitu, bukan e-course, maksudnya ikut belajar untuk jualan yang keluar. Karena kenapa? Sejauh ini belum dapat izin dari suami. Kenapa sih suaminya kok rese banget kesannya? Bukan rese. Jadi dia itu kenapa belum memberi izin Dini untuk banyak langkah? Karena dia tahu kebetulan Dini punya apa ya, dikasih uniqueness sama Allah, dikasih keunikan di dalam tubuh. Jadi karena ada satu apa ya, jadi bukan kurang sehat, sekarang juga sehat banget. Jadi pernah sakit, tapi sakitnya juga bukan yang sariawan. Kalau sariawan suaminya nggak bakalan ragu-ragu banget ya kan. Jadi karena ada kebocoran di jantung pada saat itu, jadi abang atau suami ini itu akan mengurangi langkah. Jangan terlalu banget ngejar banget nih usaha. Kenapa? Karena kamu pengen aktualisasi diri, aktualin aja. Tapi jangan juga jor-joran banget mikirin kesehatannya. Jangan sampai gara-gara niat mau scale up gede-gedean, nggak mikirin kesehatan, ada anak, ada suami yang terlantar. Kalau Dini sampai kenapa-napa juga kan repot jadinya. Jadi kenapa sampai saat ini ditanya Dini pernah belajar kemana, Dini belajarnya online semua, mohon maaf. Jadi segini aja ilmunya, segini-gininya aja. Yang penting buat Dini mau belajar dimanapun tuh dipakai, ya kan. Mau belajar, mau kuliah, mau apapun, kalau nggak dipakai tetap tidak akan bermanfaat. Nanti kita malah jadi mubazir, nggak boleh, bahaya. Niat belajar aja, niat ikhtiar, niat bismillah, kita pasti bisa gitu. Nanti dibantuin sama Allah. Orang janji Quran kan, kalau orang yang menuntut ilmu ditinggikan derajatnya gitu. Pokoknya buat ibu-ibu, mama, siapapun yang mau memulai usaha baru, kalaupun bukan perempuan, jangan gampang overthinking. Kita harus positive thinking aja. Allah mah pasti bantuin gitu. Hasil akhir mah gimana Allah aja, dan pasti itu baik dan positif. Jangan juga langsung berpikir kenapa suami gak ngizinin, diajak diskusi suaminya. Karena ada pasti masalahnya, ada pasti sesuatu di dalam diri kita yang bikin dia belum bisa mengizinkan gitu. Seperti halnya Dini ya, jadi gak bisa ngelihat dapat tawaran ini, tawaran itu, gak banyak banget yang dilewatin yang gak bisa diambil. Kenapa? Karena memang izin suaminya belum sampai. Kenapa ya? Seperti halnya Dini bilang tadi, jadi memang perempuan langkahnya sedikit terbatas, dan Dini juga punya keterbatasan juga di kesehatan. Ya udah, terima, bismillah, terimain aja dulu. Kenapa? Karena nggak ada masalah kok, usaha tetap bisa jalan. Dini nggak akan bahas omset ya, karena nggak di situ fokusnya gitu. Yang penting usaha tetap berkembang. Dari 2016 sampai sekarang masih bisa berjalan gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman juga banyak yang support, keluarga juga banyak yang support. Pokoknya luar biasa. I love you so much. Terima kasih banyak, udah kebanyakan ngomong ya. Aduh, nggak tahu deh nih ngapain lagi. Dari tadi juga terjeda-jeda. Tetap aja mau ngambil jam anak istirahat, mau ngambil jam anak tidur. Nggak tahu nih jaringannya lagi error kayaknya. Kurang dan lebihnya Dini mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf banget kalau misalkan masih tidak baik juga. Semoga penjelasan-penjelasan tadi bisa diterima dan bisa diaplikasikan. Kalau belajar harus diaplikasikan, oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu lagi.